Pernah nggak kalian melihat ke dalam kegelapan, bertanya-tanya rahasia apa yang disembunyikannya? Di pelukan malam yang pekat, seekor predator bergerak. Burung hantu, dengan tatapan tajamnya melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ia menjelajahi dunia yang diselimuti bayangan, dunia di mana suara adalah raja dan keheningan adalah senjata. Mata burung hantu tidak seperti mata kita. Mata mereka besar dan bulat, dirancang untuk menangkap setiap percikan cahaya. Ini bukan mata untuk sekadar melihat. Ini adalah mata seorang pemburu, diasah oleh ribuan tahun evolusi untuk menembus tabir malam. Indonesia, negeri yang kaya akan kehidupan, adalah rumah bagi beragam spesies burung hantu yang luar biasa. Dari hutan hujan yang lebat hingga pantai yang indah, keanekaragaman hayati di Indonesia sungguh menakjubkan. Dari hutan hujan lebat hingga kota-kota yang ramai, para hantu berbulu ini berpatroli di malam hari. Mereka adalah penjaga malam yang diam-diam mengawasi dunia di bawah mereka. Setiap spesies merupakan melodi unik dalam simfoni alam. Mereka berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Burung hantu serak Jawa, raksasa di antara kerabatnya, menguasai hutan riparian. Dengan sayap yang lebar dan terbang yang anggun, ia adalah penguasa malam. Suara beratnya bergema di antara pepohonan, lagu pengantar tidur malam yang menghantui. Suara ini menjadi tanda kehadirannya yang misterius. Celepuk Maluku, keajaiban mini, terbang melintas di antara bayangan. Mata besarnya selalu waspada terhadap mangsa yang tidak curiga. Kecepatan dan ketepatannya dalam berburu sungguh luar biasa. Burung hantu bergaris, ahli penyamaran, berbaur dengan sempurna di kanopi hutan. Dengan bulu yang menyerupai lingkungan sekitarnya, ia hampir tidak terlihat. Bulunya yang berbintik-bintik mencerminkan kulit kayu dan dedaunan, membuatnya hampir tidak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Ini adalah salah satu adaptasi yang paling menakjubkan di alam. Burung hantu, ikan coklat dengan wajah berbentuk hati dan mata kuning yang tajam, berdiri mengawasi sungai dan anak sungai. Ia adalah pengamat yang tenang, selalu siap untuk menangkap ikan yang lewat. Tubuh burung hantu adalah bukti kekuatan seleksi alam. Setiap fitur, diasah dengan cermat selama generasi yang tak terhitung jumlahnya, memiliki tujuan dalam teater bertahan hidup. Bulu mereka, lembut dan halus, meredam suara sayap mereka, memungkinkan mereka mendekati mangsanya tanpa terdengar. Leher mereka sangat fleksibel, dapat berputar hingga 270 derajat. Kemampuan luar biasa ini memungkinkan mereka untuk memindai lingkungan mereka, tanpa mengkhianati keberadaan mereka. Telinga mereka ditempatkan secara asimetris, bertindak seperti antena parabola mini, mensegitiga gemerisik samar tikus di semak-semak. Tetapi senjata burung hantu yang paling tangguh adalah cakarnya. Tajam seperti pisau cukur dan kuat seperti baja, pelengkap yang mematikan ini memberikan akhir yang cepat dan sunyi bagi mangsanya. Burung hantu adalah pemburu yang sabar. Ia dapat bertengger diam-diam selama berjam-jam, matanya yang tajam memindai tanah di bawahnya. Ketika melihat mangsanya, ia meluncurkan dirinya ke udara, sayapnya mengepak dengan anggun dan kuat. Elemen kejutan adalah sekutu terbesarnya. Mamalia kecil, tidak curiga dan rentan, merupakan bagian terbesar dari makanan burung hantu. Tikus, mencit, dan tikus tanah, semuanya menjadi korban perburuan hening burung hantu. Burung hantu yang lebih besar, seperti burung hantu serak Jawa, diketahui menangkap ikan dari permukaan air. Cakar mereka menembus air dengan akurasi yang mematikan. Sistem pencernaan burung hantu sama efisiennya dengan keterampilan berburunya. Ia menelan mangsanya bulat-bulat, termasuk tulang dan bulu. Bagian yang tidak dapat dicerna kemudian dimuntahkan kembali dalam bentuk pelet, paket padat bulu, tulang, dan gigi. Bagian 5. Pengembara malam. Burung hantu adalah makhluk yang memiliki kebiasaan, namun mereka juga nomaden. Gerakan mereka ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Mereka berburu dengan tenang dan efisien, menggunakan penglihatan malam yang tajam dan pendengaran yang luar biasa. Beberapa burung hantu, seperti burung hantu bergaris, sangat teritorial, dengan gigih mempertahankan wilayah perburuan mereka dari saingan. Mereka akan bertarung untuk mempertahankan wilayah mereka. Yang lain,
Seperti burung hantu telinga pendek, lebih nomaden, gerakan mereka ditentukan oleh pasang surut populasi hewan pengerat. Mereka mengikuti jejak mangsa mereka, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Burung hantu sangat mudah beradaptasi dan dapat ditemukan di berbagai habitat, dari hutan lebat hingga padang rumput terbuka, bahkan lingkungan perkotaan. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Break time tough. Mereka tidak pilih-pilih tentang rumah mereka, siap bersarang di lubang pohon, bangunan yang ditinggalkan, dan bahkan di tanah. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai kondisi. Daya adaptasi mereka adalah bukti ketahanan mereka, kemampuan mereka untuk berkembang di dunia yang terus-menerus dibentuk kembali oleh aktivitas manusia. Mereka terus menemukan cara untuk bertahan hidup. Mereka adalah penyintas, hantu berbulu di malam hari, yang terus beradaptasi dan berkembang di dunia yang selalu berubah. Bagian 6. Burung hantu di tengah kita. Di jantung kota-kota yang ramai, di tengah hiruk-pikuk aktivitas manusia, burung hantu menemukan tempat berlindung. Taman dan kebun, dengan pepohonan yang rimbun dan banyaknya mangsa, memberi para pemburu berbulu ini kemiripan dengan habitat asli mereka. Celepuk reban, pemandangan umum di kota-kota Asia Tenggara, telah beradaptasi dengan sangat baik dengan kehidupan perkotaan. Ia bertengger di celah-celah dan sudut-sudut bangunan. Suara lembutnya sering disalahartikan sebagai mengeong kucing. Predator yang mudah beradaptasi ini mengingatkan kita bahwa alam dapat berkembang bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Kehadiran mereka di hutan beton kita adalah bukti kemampuan beradaptasi mereka, kemampuan mereka untuk hidup berdampingan dengan manusia dalam keseimbangan yang rapuh. Bagian 7. Simbol dalam bayangan. Selama ribuan tahun, burung hantu telah memikat imajinasi manusia. Mereka muncul dalam cerita rakyat, mitos, dan legenda di seluruh dunia. Kebiasaan nokturnal mereka, tatapan tajam mereka, terbang mereka yang hening, semuanya telah berkontribusi pada kesan misterius mereka. Burung hantu seringkali dianggap sebagai makhluk yang penuh teka-teki. Dalam banyak budaya, burung hantu dipuja sebagai simbol kebijaksanaan. Mata besar mereka diasosiasikan dengan pengetahuan dan wawasan. Mereka seringkali menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Di Yunani kuno, burung hantu dikaitkan dengan Athena, dewi kebijaksanaan dan peperangan. Athena sering digambarkan dengan burung hantu di sisinya, melambangkan kecerdasan dan strategi. Kemampuan burung hantu untuk melihat dalam kegelapan dipandang sebagai metafora untuk kemampuan Athena untuk melihat melalui penipuan dan mengungkap kebenaran. Ini membuat burung hantu menjadi simbol yang kuat dalam mitologi. Dalam budaya penduduk asli Amerika, burung hantu sering dipandang sebagai pembawa pesan dari dunia roh. Suara mereka membawa peringatan atau ramalan. Mereka dianggap sebagai penjaga rahasia dan pengetahuan kuno. Keterkaitan mereka dengan malam, dunia mimpi, dan hal yang tidak diketahui, juga menyebabkan mereka digambarkan sebagai makhluk misteri dan sihir. Burung hantu sering muncul dalam cerita sebagai penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Apakah dipandang sebagai orang bijak atau pertanda hal yang tidak diketahui, burung hantu terus memegang tempat khusus dalam kesadaran kolektif kita. Mereka adalah simbol abadi dari misteri dan pengetahuan yang tersembunyi. Bagian 8. Penjaga keseimbangan. Burung hantu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka yang rapuh. Sebagai predator puncak, mereka duduk di puncak rantai makanan, mengatur populasi hewan pengerat dan hewan kecil lainnya. Kehadiran mereka membantu mencegah wabah penyakit yang ditularkan hewan pengerat, melindungi kesehatan manusia dan tanaman pertanian. Perburuan hening mereka, yang seringkali tidak terlihat oleh mata manusia, adalah bukti layanan penting tetapi sering diabaikan yang diberikan oleh predator. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia alami. Kehadiran mereka merupakan tanda ekosistem yang sehat dan berfungsi. Melindungi burung hantu dan habitatnya sangat penting untuk menjaga kesehatan planet kita. Dengan menjaga keseimbangan alam yang rapuh, kita memastikan kesejahteraan semua makhluk, termasuk diri kita sendiri. Bagian 9. Bisikan dari kegelapan. Burung hantu, dengan suara menghantuinya dan tatapannya yang penuh teka-teki,
terus memesona dan menginspirasi kita. Kehadiran mereka di dunia kita, dari kedalaman hutan hujan hingga jantung kota kita, adalah pengingat akan keindahan dan ketahanan alam. Bisikan mereka dari kegelapan, yang seringkali tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern kita, membawa kebijaksanaan kuno. Mereka berbicara tentang keseimbangan, adaptasi, keterhubungan semua makhluk hidup. Semoga kita belajar untuk mendengarkan, untuk menghargai hantu berbulu di malam hari ini, dan untuk melindungi tempat mereka dalam permadani kehidupan yang agung.